Ya, salam saudara-saudara. Ya, biar yang lain menyusul. Hamba Tuhan. Kita mau memulai menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persembahkan Zoom ini. Kami minta tudungan darah Yesus. Kami minta anugerah-Mu. Kami semua boleh konsentrasi, sehat. Kami mematahkan segala gangguan, segala intimidasi, segala penghalang kami patahkan dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan memberi kami sinyal yang baik. Haleluya. Sehingga di tempat kami masing-masing kami boleh terhubung. Urapi hamba-Mu Bapak Hondarka. Haleluya, yang memimpin Zoom kami pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Sama-sama katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Seperti rusa bertiru sarindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Haleluya. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Sama-sama katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, 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 Tuhan Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Pak Immanuel, tolong pimpin doa.
hidup. Ya. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus yang manis. Kami bersyukur saat malam hari ini kami boleh bertemu lewat Zoom ini. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan boleh membuat hati Tuhan tersenyum, boleh membuat Tuhan bersuka cita atas pertemuan kami lewat Zoom ini ya Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pak Hondarka yang akan menyampaikan kebenaran, yang akan sesuatu Tuhan ada hamba-Mu harapan yang akan dan boleh menyampaikan kepada kami, dan kami boleh mengerti rencana-Mu atas kehidupan kami sebagai gembala, sebagai pelayan guru Injil, sebagai pengajar Tuhan, supaya kami boleh lebih lagi mengerti rencana-Mu atas pelayanan kami di tahun-tahun di akhir-akhir zaman ini, Bapak. Terima kasih Tuhan, adalah hamba-Mu Pak Hondarka, Pak Thomas, dan kami semua, supaya kami boleh menjadi pelaku, bukan hanya berkata-kata. Kami boleh menjadi pelaku, bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh jadi pelaku, bukan hanya menjadi pembicara saja. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, berikan kekuatan otoritas Tuhan Yesus atas setiap kami. Segala kuasa kegelapan yang akan ikut campur dalam hal ini kami tolak, rentakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang kami bahas malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Hondarka. Baik. Shalom semuanya ya. Senang ketemu lagi, kita bisa belajar sama-sama. Saya sudah sampaikan tentang Jemaat Tiatira ya. Sahabat saya sudah membaca, merenungkan dan mempelajarinya. Roh Kudus akan mengurapi dan akan menyatukan kita untuk disingkapkan sesuatu hal yang tidak sekedar penting, tapi ini kok wahyu ini sesuatu yang kalau saya bilang terus firman-firman sebagai senjata pamungkas di akhir zaman ya, senjata wahyu, pewahyuan yang disingkapkan Tuhan untuk akhir zaman. Kita memasuki jemaat yang keempat, Jemaat Tiatira ya. Jadi tahun ini kita mau menyelesaikan hamba yang berhati gembala, hati sahabat ya, sahabat Kristus begitu maksud saya. Gembala berhati sahabat Kristus ya, lebih dalam. Ini jemaat yang terkecil di Asia kecil ya, tapi mendapat firman, pujian, teguran yang banyak ayatnya ya. Paling banyak bila kalau nggak mau dikatakan terpanjang ya firman Tuhannya buat Jemaat Tiatira ini. Kita mau belajar sama-sama ya. Ada berapa saya enggak akan detailkan, tapi nanti ngalir Roh Kudus ya, apa yang Roh Kudus mau sampaikan. Saya baca ya, ayat 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat, ya langsung aja gembala ngomong gitu ya, gembala jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajarkan dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya.
Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. 26. Dan bilang, siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, Bapak ya, menang itu artinya melakukan pekerjaan Kristus yang ditaruh di hidup kita, ya, sampai kesudahannya, ya, sampai kesudahannya. Kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga adalah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saya rindu kita perhatikan upahnya dulu, ya, rewardnya. Ingat ya, kita sebagai sahabat Kristus harus hati, pikiran, motivasi, semua hal yang Kristus rencanakan dan siapkan buat diri kita harus sepakat dulu. Ya, berapa kali saya sampaikan bahwa segala reward yang akan Tuhan berikan itu nanti ketika kita ketemu dengan beliau, dengan dia sendiri. Ya. Mulai yang keempat ini di jemaat Tiatira, itu rewardnya sesuatu yang berkaitan dengan betul-betul masa nanti. Ya. Lainnya kan mahkota dan sebagainya, ya, pohon buah dari pohon kehidupan. Ini lihat, ini memerintah. Ya. Ini betul-betul reward yang akan terjadi di keadaan 1000 tahun maupun nanti di langit bumi dan bumi baru. Ya. Memerintah bersama Kristus tentunya sebagai raja. Ya. Tapi syaratnya itu menang dan melakukan pekerjaan Kristus yang telah kita dalam hidup kita. Terus sebagai gembala, ya, sebagai pengajar, Anda rasakan sampai kesudahannya dan menang. Ya, nanti kita belajar menang dalam rangka apa di atasnya. Yang pertama, saya menerangkan sekali lagi, jemaat Tiatira ini, ya, yang firman-Nya terpanjang, peringatan pujiannya terpanjang ini, mulai Tuhan mau bicara masalah bukan pribadi lagi, tapi sangkut pautnya dengan yang betul-betul termasuk nubuatan akhir zaman, di mana Kristus akan jadi rajanya, ya, dalam 1000 tahun maupun di nanti langit bumi baru. Saudara dan saya akan memerintah bersama dengan Dia. Ya, yang kedua dikatakan, kukaruniakan bintang timur. Bintang timur itu ya Yesus sendiri. Walaupun iblis juga dikatakan bintang timur, saudara. Tapi Yesus sendiri bintang timur. Jadi begini. Jadi saya mau sampaikan bahwa yuk kita sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, sebagai gembala jemaat yang Tuhan beri tanggung jawab untuk menggembalakan, kita mulai hari ini sudah tidak sekedar punya kerinduan, tapi kita sudah mulai belajar memerintah dengan benar seperti yang firman Tuhan sampaikan di dalam hidup. Kita lihat firman-firmannya. Ya, jadi rindukanlah sesuatu yang Tuhan mau, yaitu ini memerintah. Kalau saudara dan saya tidak kepingin memerintah bersama Yesus, wah, ya ketika mengalami kejadian seperti jemaat Tiatira di akhir zaman ini, terlalu bukan sekedar berat, tapi bisa nyungsep. Nyungsepnya karena kompromi, ya, bukan mungkin tidak mengalami sesuatu yang aniaya, enggak. Ini jemaat yang luar biasa, saudara, ya. Kalau Anda lihat jemaat Efesus, luar biasa, ditegur, kasihnya hilang. Ini enggak. Ini jemaat yang betul-betul ayat 19, lihat. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu. Luar biasa, ya. Baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ini finish stronger, saudara. Ya. Jadi makin hari makin memberi yang terbaik. Ya, tidak setelah finish strong, tapi menjelang akhir kita makin tancap gas, kata begitu. Pelari maraton itu bisa menjaga endurance, kekuatan daya tahannya, begitu saat-saat terakhir digas, ya. Maksudnya kita 4 terakhir.
Jadi kalau berhenti di ini saja, luar biasa. Jemaat sempurna itu ya. Kasihnya luar biasa. Imannya luar biasa. Ya. Kalau ini berhenti di sini, Tuhan maunya harusnya setiap orang makin hari bukannya makin menurun, tapi Bapak ayat katakan, saya sampaikan berapa kali ya, orang yang berjalan ke Sion makin hari makin kuat, ya. Bukan lemah. Tantangan banyak, permintaan banyak. Paulus katakan, kalau kita ngerti kemuliaan akan diberikan Tuhan, memerintah bersama dengan Dia, kita tidak sekedar kuat, tapi kita akan berlari sampai finish, selesai. Ya, saudara, itu jemaat Tiatira, luar biasa. Tapi ada tegurannya, aku mencela engkau ada. Baik, saya mulai dari yang pertama. Inilah firman anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Ini dari 7 jemaat, menarik. Satu-satunya sebutan Yesus sebagai anak Allah muncul di sini. Hanya di sini maksud saya. Ya, anak Allah. Ya, firman dari anak Allah. Ya, ngatakan sebagai anak Allah. Saya mau ngomong 1, 2, atau 3 alasan kira-kira ya. Kalau Anda sedang baca belajar konteksnya ya, sejarahnya akan ngerti. Yang pertama, kalau lihat dari konteks sejarahnya, memang saat itu di kota Tiatira itu ada penyembah yang luar biasa, yaitu Dewa Apollo dan Dewi Artemis. Itu yang paling kuat ya, kayak saya memberikan itu. Ini kota memang dibangun khusus untuk jadi bentengnya Pergamus sebenarnya begitu. Jadi orang mau masuk Pergamus, jangan Pergamus itu lewat Tiatira dulu. Tiatira Anda terkenal ya, Tiatira itu ada terkenal Lydia ya, yang menjual kain ungu gitu ya. Terkenal kain ungunya di situ. Ya. Penyembah paling kuat yaitu Dewa Apollo dan Dewi Artemis. Siapa mereka itu? Mereka anaknya Dewa Zeus. Dewa Zeus itu dewanya segala dewa, kalau begitu ya pimpinannya. Punya anak ini. Nah ini betul-betul menguasai kota itu. Seperti kota lain yang kita belajar di Pergamus dan Smyrna, hampir sama. Di kota ini sama. Di kota ini hampir semua semua kelompok-kelompok pekerja, pembuat pewarna kain ungu, pembuat wool dan sebagainya itu selalu punya serikat pekerja, serikat pekerja. Ya itu selalu sama di kota-kota Asia kecil yang bersama. Nah, serikat pekerja itu selalu punya dewa-dewa yang memberkati mereka. Ya. Nah, di kota itu konteksnya Apollo. Semua akan mengarah ke Dewa Apollo. Jadi mereka-mereka ini yang Kristen sungguh-sungguh mempertahankan iman dan kasihnya yang benar, pasti akan kesulitan untuk berkembang usahanya. Ekonominya juga terhambat. Ya. Untuk itu Yesus mengenal dirinya sebagai firman anak Allah. Yesus Kristus Tuhan. Aku juga anak Allah. Kamu jangan takut sama Apollo, takutlah sama aku. Seperti yang kemarin saya sampaikan pada mata tua itu ya. Takutlah kepada aku sebagai anak Allah. Sejak pertama dunia dijadikan, aku bersama-sama dengan Allah, Allah Bapa ya, menciptakan dunia dan seterusnya dan sebagainya dan segala isinya. Jadi takutlah akan aku. Apollo itu paling bisa membunuh tubuhmu, tapi aku selain membunuh tubuhmu bisa melempar kau sampai kebinasaan ke maut. Jadi ini satu-satunya pemakai kata anak Allah, Yesus. Firman anak Allah. Penting sekali. Yang kedua, biar gembalanya mulai nyadari ya. Untuk mengalahkan Apollo ini, firman-firman yang dia sampaikan harus firman-firman yang berkaitan betul-betul dengan nama Kristus Yesus sebagai anak Allah. Anda bisa lihat ya, kalau Anda lihat di Injil ketemu ya, Yesus sebagai anak Allah itu memberitakannya apa sih? Intinya cuma 2. Bertobat, kerajaan surga sudah dekat. Memberitakan Injil kerajaan surga. Ya. Jadi biarlah para gembala kembali kepada betul-betul ketika kita menyatakan firman Allah, firman untuk jemaat, hendaklah kita sungguh-sungguh sebagai sahabat ya. Yang dia 15 ya. Kita punya waktu dinosko sama Tuhan, betul-betul kita nggak sekedar belajar secara teologianya, tafsirnya lihat YouTube-nya atau belajar banyak hal lewat Google dan sebagainya.
buku-buku kita pelajari, komentar-komentar maupun Alkitab dan teks-teks lain, tapi punya waktu seperti Yesus ngajar kepada jemaat di Matius itu ya, punya waktu Ginesko masuk kamar, tutup rapat-rapat, Bapak akan mengajarkan firman yang benar seperti apa. Jadi hendaklah setiap gembala lebih dulu kita tahu bahwa firman yang kita khotbahkan itu betul-betul firman yang dari anak Allah. Tandanya dua. Satu, membuat orang bertobat. Ya, kita dulu bertobat dulu lebih tentunya. Yang kedua, menyatakan Injil kerajaan Allah. Injil kasih karunia keselamatan dan ada kerajaan Allah. Ya, Bapak kami kata kerajaan yang kehendakmu. Kerajaan yang betul-betul menunjukkan pemerintahan Kristus sebagai rajanya. Kita nggak sedang memberitakan firman Allah, tapi ada ketaatan. Firman yang disampaikan itu harus mengandung suatu kekuatan yang membuat kita melakukan, mentaati firman itu supaya itu jadi, sehingga pemerintahan Kristus nyata datang di jemaat itu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, di jemaat ini. Kerajaan Allah. Ya, seperti di surga. Di surga pasti semua orang taat ya pada Bapa. Sejak Yesus naik ke surga, ya menang banget mengalahkan maut, mahkota pemerintahan diserahkan Bapa kepada Kristus. Semua di surga taat tunduk. Saudaraku, saya mau sampaikan, ini penting ya, menyampaikan firman sebagai firman Yesus Kristus Tuhan, sebagai anak Allah. Allah yang jadi manusia, saudara. Ya. Yang tahu segala pergumulan kita, kata Filipi 2. Dia jadi manusia, bahkan jadi hamba, bahkan mau mati mengampuni dosa kita semua. Sampaikan itu. Jadi ini betul-betul yang mengandung kekuatan dari roh, ya. Kalau Anda baca, kita baca di misalnya ya, kita lihat di Yohanes 16 ayat 8, saya bacakan ya. Yohanes 16 ayat 8. Ayat 7 dulu dah. Namun benar aku katakan kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia, Roh Kudus, penghibur itu datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa. Tidak akan ada pertobatan. Karena percaya kepada Yesus. Kebenaran ya, dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi yang benar firman Tuhan disampaikan, firman yang dari Kristus itu ya akan menegur dosa, membuat orang bertobat. Ya. Ayat 10, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ini nanti bicara masa pemerintahan. Yesus pergi ke Bapa untuk apa? Untuk Bapa menyerahkan di sebelah kanan Allah Bapa, menyerahkan segala pemerintahan yang terjadi kepada Kristus. Ya. Yang ketiga, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Wow. Firman meyakinkan, memungkolkan setiap iman jemaat yang mendengarkan, orang yang mendengarkan bahwa Yesus betul-betul Allah Maha Kuasa. Tidak ada kuasa pun juga mau Apollo, Moses dan semua sama iblis, ya. Semua sudah ditaklukkan bawah kuasa Kristus. Haleluya. Ya, terus masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. 13, Yohanes 16 ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, 13, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi firman Tuhan akan juga akan menyingkap, firman dari Kristus akan menyingkap hal-hal yang akan datang. Ya, akhir zaman seperti apa? Saudara berapa kali desain ngerti ya? Selain kita harus ngerti bagaimana kita dewasa rohani dari anak, hamba, sahabat mempelai, kita harus ngerti akhir zaman. Ya, tidak banyak kitab suci yang bisa menyingkap akhir zaman. Ya, saudara harus ngerti betul supaya ketika ancaman datang seperti Wahyu 2 dan 3 ini, 7 jemaat ini, jemaat tidak akan ketakutan. Ya takut sebentar, tapi dikeluarkan singal ini sudah semua dinubuatkan oleh Kristus. Ya. Dikuatkan.
14, dan ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sebab yang Bapa punya adalah aku punya, sebab aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Minta Roh Kudus sungguh-sungguh, ya kayak 1 Yohanes 2, ketika kita menjalankan firman Tuhan, betul-betul firman itu, betul-betul Roh Kudus mengurapi kita mengertinya, ya. Firman yang kemarin kita belajar, berkali-kali bermata dua, kena kita dulu, baru kita tahu kuasanya seperti apa, kita beritakan kepada jemaat, akan menghadirkan kehidupan. Jadi firman Kristus itu penting sekali. Nanti saya ngomong yang kedua ya, yang ketiga maksudnya. So, kenapa firman anak Allah, ini pribadi kedua, salah satu udah sekalian ya. Ini pribadi yang kedua, setelah Allah Bapa. Ya. Ini akan memerangi ketika ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita. Ini bahasa Yunani-nya agak terjemahnya sulit ya. Yunani nggak ada istilah istri ya. Itu ada wanita Isabel atau istri juga bisa. Isabel yang menyebut dirinya Nabiya dan sebagainya. Nanti saya kupas satu-satu. Isabel kita tahu dia ratu. Istrinya Ahab ya. Siapa Isabel? Itu anaknya bapaknya tuh imamnya Baal sebenarnya dari Sidon. Ya. Isabel itu orang kedua setelah Ahab. Jadi Yesus memberitahu aku ini anak Allah ya, oknum kedua dari Tritunggal, Allah pribadi ya. Itu kalau sungguh-sungguh engkau tidak boleh kompromi membiarkan Isabel itu. Sama. Biasa orang kedua itu akan menguasai orang pertama. Tapi menguasainya dengan paksa dan sebagainya, pengaruhnya tidak benar. Ya, dengan rayuan dan sebagainya. Tapi Yesus menguasai isi alam semesta dan dunia ini karena Bapa yang memberikan, orang pertama yang memberikan. Gitu ya. Jadi yang tiga artinya nanti anak manusia itu oknum kedua akan menjelaskan bahwa hati-hati kalau engkau tidak ngerti tentang ini, pasti nanti kita akan kompromi dengan hal yang berbau tanda kutip perjinahan rohani. Isabel, ya. Oke, kembali ke atas dulu. Cuman anak Allah itu apa? Tandanya ada dua di sini. Matanya bagaikan nyala api. Jadi mata Kristus itu bagaikan nyala api yang terang sekali, bisa menerangi sampai isi hati paling dalam. Bapaknya tidak ada tahu ya. Firman anak Allah itu matanya seperti nyala api yang sampai menerangi sanubari kita paling dalam, sampai dia bisa meneliti, menyelidiki hati dan batin kita. Daud ngerti itu, Bapak saya cerita ya. Selidiki aku tuh matanya terang nyala api. Dan yang kedua dia bisa menghapuskan segala dosa. Kalau kita diterang, kita tahu yang ada dosa, kita minta ampun, kita bertobat, dosa dihapuskan. Nyala api, menghanguskan sesuatu yang berdosa. Kudus. Roh Kudus itu waktu dicurahkan bentuknya api. Ya. Jadi firman dari anak Allah itu, tadi saya ngomong awalnya ya, mendatangkan pertobatan dan pemerintahan Allah terjadi dalam hidup jemaat, ya, juga termasuk kita, plus akan tersingkap akhir zaman sesuatu yang buat orang lain menakutkan, ya, kalau kita lihat di Wahyu sebagainya ya, Matius 24 Wahyu. Tapi buat kita ini memang jalan harus dilalui, akan muncul kemenangan demi kemenangan, saudara. Yakinkan dirimu, diri saya, jemaat, yakinkan itu. Masa sulit menghadang di depan kita. Tapi kita jalani bersama dengan Kristus dan Roh Allah. Anak manusia namanya Immanuel. Ketika kita beritakan firman Allah dengan benar, mengajarkan dengan benar, dikatakan dia akan menyertai engkau selama-lamanya sampai kesudahan zaman. Matanya terang betul. Tidak ada yang bisa tersembunyi. Mungkin di hadapan istri, di hadapan ketua sinode atau ketua pasis, atau mungkin depan saya dan banyak hal, kita bisa menutupi. Tapi dengan Kristus tidak bisa. Ketika kita ginosko masuk seperti para gembala ini ya, punya waktu dan Tuhan minta Roh Kudus terangi aku, bicara ini aku seperti apa, kurangnya apa, sudah berkenan atau belum, biar dia merasa hidup kita. Nanti kita akan ngerti betul. Ini bahwa mata kita ketika masa lalu kita kemarin beberapa jam yang lalu, kita diterangi tahu dosa, minta ampun, kita nggak beralih melihat ke masa depan. Kayak Paulus ngomong, tinggalkan masa lalu, belakang ngejar ke depan.
Yang kedua, anak Allah itu kakinya bagaikan tembaga. Kuat, keras, dia akan menginjak-injak lawannya. Ya, Anda lihat bisa konteksnya di Yesaya ada. Anda lihat di referensinya ketemu. Ya, saya tidak tahu waktu banyak-banyak. Keras tembaga, menginjak segala lawannya, diinjak-injak semua. Siapa yang membuat kita takut lagi? Tidak ada. Itu anak Allah, anak manusia. Poin kedua, yang diberi pemerintahan kepada Bapa memberikan kepada dia. Ya. Kalau kita benar begini saja, Yesus memuji kita. Awalnya begitu. Baik, orang ngerti ini. Kalau kita ngerti yang pertama, yang terjadi apa? Kasih dan iman kita mulai muncul. Jemaat. Kita sendiri dan jemaat. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya, awalnya benar. Baik kasihmu maupun imanmu. Baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Itu ada tagline yang begini dibalik ya. Ngabunya begini. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu dan pelayananmu. Karena orang mengasihi, ya, kasih kepada Tuhan dan sama mesti melayani. Tidak bisa tidak. Kasih itu ngedrive, menggerakkan. Kasih tidak bisa diam. Allah mengasihi kita turun jadi manusia. Melayani kita. Jadi hamba itu artinya melayani. Kasih itu seperti itu kasih. Ya. Jadi saudara perlu kalau firman Allah disampaikan pasti muncul kasih agape itu. Ketika kasih itu muncul, kita mesti melayani. Impartasi itu akan terjadi yang sama dengan jemaat kita, jemaat Kristus, ya, melayani. Efesus 4 ayat 11 sampai 16 katakan tidak ada satupun anggota jemaat yang tidak melayani. Karena dengan melayani setiap jemaat akan merasa bertumbuh, berguna, tubuh juga ada yang nganggur. Anda bisa ketemu banyak orang yang tidak melayani, ayat 16-nya katakan di Efesus 4, tidak akan tumbuh dewasa, tidak akan. Dengan melayani akan terjadi tantangan ya, banyak hal membuat Anda bisa menjadi dewasa. Kasih itu mesti melayani. Suami mengasihi istri, melayani istri, dan sebaliknya. Ya. Maupun imanmu dan ketekunanmu. Kalau Anda bertumbuh iman, mesti tekun. Pernah saya sampaikan istilah hupomone itu, tidak sekedar tekun, pengen dapat hasil baik, tidak. Ini kalau Anda lihat Roma 5 dan sebagainya ya, Yakobus. Tekun itu kayak penabur, tekun itu betul-betul ketika menghadapi proses yang berat, ya, nguji iman sungguh-sungguh. Imanmu akan punya buah ketekunan ketika iman kata 1 Petrus diuji dengan api. Dengan penderitaan, kesulitan akan membuat engkau tekun. Ingat di 1 Petrus 2 itu ngomong begitu ya. Iman tambahkan kebajikan, tambahkan pengetahuan, ya, pengetahuan tambah penguasaan diri, tambah ketekunan. Dua hal ini penting dasarnya untuk Anda hidup saleh sampai kasih kepada iman dan kasih semua orang. Penguasaan diri, saya ulang lagi ya, penguasaan diri itu menguasai diri dari kenikmatan duniawi, dari godaan iblis tentang kedagingan, keangkuhan mata, keinginan duniawi. Anda menguasai diri. Tapi ketika tambahkan ketekunan itu diperlukan ketika menghadapi penderitaan, bahkan aniaya, kesulitan demi kesulitan akan memunculkan ketekunan. Kata Roma 5, kalau sudah tekun, Anda menjaga pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Nikmati buahnya. Ya. Kalau Anda imanmu mulai bertumbuh, salah satu tandanya tekun. Karena ketika iman diuji, Tuhan mau ketekunan itu muncul nantinya. Iman tanpa ada ujian tidak ada ketekunan, tidak mau ada ketekunan. Ya. Jadi ketekunan itu muncul ketika iman kita teruji. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ya. Ini yang penting. Makin hari saudara tidak semakin bergerak bersemangat, tapi buah-buahnya semakin banyak. Tuhan bicara, kalau kita dibersihin, pasti buahnya makin lebat. Ya, toh? Kalau anak-anak yang berfirman, matanya menyala api, membakar yang tidak berkenan, buah kita makin banyak pasti.
Makin lebat itu memuliakan Tuhan. Ya, kalau kita yakin punya iman, dia kakinya tembakau menghancurkan segala musuh, apalagi yang kita takuti, terus maju. Anda lihat di Kisah Rasul ya, sampai nggak salah. Ketika mereka ditekan oleh Herodes dan Pilatus dan sebagainya, mereka berdua minta keberanian. Anda menyampaikan firman anak Allah itu minta keberanian. Bahkan di 2 Korintus 1 katakan apa? Pemberitaan firman yang benar itu menjadikan kebodohan buat dunia. Anda beritakan salib pertobatan itu kebodohan. Jadi Anda perlu minta apa ya? Keberanian yang kudus untuk berani ngomongin itu kepada banyak orang dan kuasanya terjadi. Supaya pekerjaan kita yang terakhir lebih banyak. Ya, fruitful. Buah makin banyak. Kalau ayat 15 katakan buah makin banyak itu kalau kita ngalamin pembersihan demi pembersihan, ya. Ingat ya. Kalau Anda dan saya tidak mau dibersihkan oleh firman anak manusia ini, bahwa kita tidak bertobat, ya tidak bisa buah makin banyak. Pekerjaan kita makin hari ya makin gitu aja terus. Bukan sekedar jumlah loh ya. Jumlah itu buat saya hanya angka. Tapi yang di hadapan Tuhan mau tubuh Kristus di Efesus 4 itu. Semua bergerak. Tubuh ketika Tuhan memerintahkan bukan hanya saya, pendeta, gembala. Tubuh kan bergerak semua. Karena kepala memerintah. Kelingking pun akan berguna buat kerajaan surga. Nah ini 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiyah. Kata ini penting. Menyebut dirinya nabiyah. Tidak ada yang angkat sih. Dan menyebut dirinya nabiyah. Nanti saya akan beritahu ciri-cirinya. Mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Ya, selalu ada waktu bertobat, ya. Tapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Saudara, ketika Tuhan, tapi aku mencela engkau seperti di Efesus ya, itu demikian. Tuhan bukan sekedar marah, tapi sedih. Engkau itu sudah bagus, ya. Tapi ada satu hal, ya, karena engkau membiarkan. Membiarkan itu bahasa aslinya seperti toleransi atau kompromi. Barisamu sudah rapat bagus, ya. Ini kenapa kau toleransi? Engkau kompromi, membiarkan wanita Isabel ini yang mengaku dirinya nabi ya. Kata nabi itu penting lagi. Ini berat, saudara. Anda tahu jemaat Pergabus kemarin kita belajar, ya itu kena pengaruh Bileam. Bileamnya nggak ada, kena pengajarannya. Itu aja sudah parah, ya. Nikolaus, ya. Ini orangnya yang membuat sesat ada di dalam. Ini kalau lihat bahasanya itu bahasa Yunani-nya memang wanita itu di bahasa Yunani kan tidak ada kata istri ya, sulit ya. Jadi beberapa penafsir bilang itu ada istrinya atau siapa. Oke lah. Pokoknya ada orang kedua selain gembalanya ya. Yang apa ya? Kayak betul Isabel yang Anda lihat di raja-raja itu ya. Isabel itu akhirnya betul-betul memengaruhi Ahab. Ahab sampai tidak bisa apa-apa karena cintanya kepada Isabel, sehingga dia mengadakan banyak sihir, penyembah berhala, persundalan, dan sebagainya. Semua Israel diatur sama Isabel ini. Elia aja sampai ketakutan. Ya. Ini ada seorang perempuan yang sudah punya suami tentunya. Ya. Saya coba suaminya bisa, gembalanya bisa, atau tokoh yang lain. Pokoknya orang kedua di bawah pendetanya, sebagai gembalanya. Tapi karena makin hari perempuan ini makin punya karunia yang luar biasa sekali. Ya. Anda kalau lihat Matius 7, paling tidak ada 2 hal kan? 3. Tentang nabi palsu itu ya. Kalau Anda mau baca ya, coba kita lihat. Saya mau ngomong 2 hal aja. Ini penting, saya mau berdiri di sini agak. Saya jelaskan ini hati-hati ya, kejaman akan ada roh. Atau ada wanita Isabel, rohnya ini bahaya betul. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu atau nabi, konteksnya tadi itu nabi perempuan ya. Hati-hati ya, laki-laki sekali dengan perempuan bukan kita kalah atau nyerah, tapi kita kompromi. Karena kita sayang sama dia, mengasihi dia, sekali kita membiarkan
kita toleransi sama dia. Nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka ada serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dan seterusnya Anda belajar ya. Ini karunianya full penuh, tapi tidak ada buahnya. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik, tidak mungkin. 19. Ada pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti tebang dan dibuang ke dalam api. 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mati situ ya. Buah. Yesus mengajarkan ini 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, ini benar-benar dengan nama Tuhan semua ya, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendakku, kehendak Bapakku yang di surga. Jadi buah itu kaitannya dengan melakukan kehendak Bapakku yang di surga semuanya. Jangan pilih-pilih, jangan yang cuma karunia toh. Ya. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu. Ini baca Nabi. Dan dengan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku bersuruh kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Alah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Betul ingat ya? Hati-hati, ya. Hati-hati betul. Jadi saya mau coba pelan-pelan. Agak zaman ini ya, Dok ya. Saya ini ketemu ya, waktu saya di Papua segala itu ya, saya ketemu beberapa, satu kan juga mantuin jaringan doa gitu ya. Banyak pendoa-pendoa yang keliling Indonesia, dari Medan lah, mereka Papua dan mana-mana, bilang disuruh Tuhan. Itu hampir kira-kira semuanya, enggak bilang ya, 75%. Itu semua pendoa itu ibu-ibu. Perempuan, Pak, saya disuruh Tuhan, Pak, saya bersuara Tuhan begini, begitu. Ya, mungkin ibu-ibu lebih peka apa, saya nggak ngerti juga. Tapi yang jelas, saya bilang begitu. Dia punya karunia yang membuat jemaat akhirnya terpesona. Ya, terpesona sama Isabel, daripada dengan firman Tuhan. Tapi saya cek kan ya, jemaat yang tidak dewasa selalu senangnya yang karunia. Ya. Apalagi hari ini nubuat, waduh kondisi COVID orang bahas nubuat semua. Semua nabi-nabi hari ini laku keras pada kondisi nubuat. Itu tidak salah. Salah ketika kita menunjukkan cuma sekedar karunia itu tanpa firman kehendak Tuhan yang jalankan kita lakukan berdua. Saudara, hati-hati hari. Saudara sebagai gembala harus ngerti betul, peka betul. Ya. Ini awalnya bukan perjinahan jasmani itu, enggak. Ini awalnya memang rohani. Anak manusia pribadi kedua itu Yesus itu mempelai kita. Jadi banyak jangan sampai pendeta-pendeta termasuk kita, ya, itu kita maaf saya harus ngomongnya hati-hati. Jangan sampai kita hanya ngejar karunianya toh, ya, urapannya toh, tanpa kita betul-betul mentaati segala firman Tuhan yang kita sampaikan ini. Itu betul bisa jadikan Yesus mau Kristus tok satu-satunya. Banyak orang hari ini senang hanya karunia. Tadi kapan adanya? Seringkali ngomong saya dapat suara Tuhan, ya pesan Tuhan, tapi firman-Nya hampir tidak disampaikan. Saya ketemu beberapa orang yang ngerti ya, beberapa bokaran dan sebagainya yang saya belajar itu. Segala nubuatan segala itu di sini yang nomor 1. Pokoknya segala perkara roh karunia itu, ya, kalau tidak ada dasar firman Tuhan, ya itu saudara punya hak untuk ngecek kebenarannya. Ujilah setiap perkara roh. Ini mana buktinya hanya ini. Hai para pemimpin, para gembala, hati-hati ya. Saya tidak ngomong apa-apa kalau yang kau punya istri juga hamba Tuhan, itu lebih hati-hati. Yesus mengatakan, engkau pemimpin yang harus mengajar firman dengan benar. Ya. Yesus cemburuan dia. Jangan sampai kita menikmati karunia, tapi untuk diriku dikenal. Isabel akhirnya terkenal betul, gembalanya kalah. Mungkin takut juga lama-lama gembalanya. Saya ketemu satu pendeta beritahu saya,
Pak, tolong Pak, itu kan murid Bapak dulu ya, kan ada satu ibu-ibu. Aduh Pak, kasih tahu Pak, dia seringkali mempengaruhi jemaat. Oh, saya dapat pesan dari Tuhan nih, pendeta kita ini begini. Saya bilang, Bapak sebagai gembala yang ngajar firman yang benar, jadi para pendoa itu yang ngakunya nabi itu diajar firman harusnya. Padahal firman Tuhan. Pokoknya semua ngomongnya karena Tuhan, dapat dari Tuhan, tapi tanpa firman Tuhan itu ada. Banyak, terutama perempuan, saudara, maaf ya ini kalau saya ngomong terus terang aja, saudara harus sungguh-sungguh. Ini kok tafsirnya betul nih istrinya, uskupnya atau isi gembalanya, wah berat. Itu kayak Adam dan Hawa. Kenapa gampang kompromi? Karena istrinya dia, si gembalanya. Dia mengasihi istrinya, tidak berani negur. Isabel, oknumnya ada di situ. Yang membuat jemaat tersesat ada di dalam, bukan mengajari William yang dari luar. Ini ada di dalam. Yang membuat oknum kedua Yesus Kristus Tuhan merasa cintanya ditolak. Ini orang berzina rohani itu. Ya. Akhirnya semua ke situ. Kalau tafsirnya konteksnya, itu Isabel itu mengajarkan sesuatu kaitan dengan apa? Tadi sudah boleh bisa, nggak apa-apa. Ya. Kamu tetap kalau diajak serikat pekerja kumpul gitu ya, Anda pekerja itu jemaatnya, ikut kumpul aja. Ya. Diajak makan aja gitu ya. Nama makan nggak apa-apa, cuma belalah kita ada air kudus, kita akan nggak ada Allah lain, Allah kita ya, makan aja. Bahkan jangan apa? Kalau kita mengalahkan musuh kita harus tahu seluk-beluknya. Ya. Iblis itu apa sih bobotnya apa sih? Lama-lama kompromi, lama-lama ikut berjinahnya sungguh-sungguh. Itu tafsirnya misal. Tafsirnya begitu mereka rapat bicarakan tentang serikat pekerja ya, program-programnya penjualan atau apa dan sebagainya, lalu terakhir makan. Setelah makan mereka biasanya minum-minum pesta pora. Nah, di situ sebenarnya terjadi seks bebas. Isabel kompromi ngajarkannya. Tidak apa-apa, yang penting Anda minggu balik ke gereja bertobat. Ini dalam rangka kita mau ngerti sebelum iblis seperti apa. Enggak apa-apa. Ya, kompromis supaya ekonomi bisa jalan, usaha bisa jalan. Itu Tuhan marah betul. Tak terusin ayatnya ya. Anda akan lihat kalau tidak bertobat apa yang terjadi. Kembali ke Wahyu ya. Selalu gitu kan, selalu ya, berbuat zina dan makan penyembahan berhala. Aku telah ayat 21, aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Saudara tak kasih tahu ya. Karunia itu ya ada yang karunia, tahulah saya juga dulu sering karunia ya. Saya sering kelepasan, ya, sisa penglihatan, itu nikmat tuh. Yuk di Jakarta mau ya. Kalau saya nggak bawa nanti saya pindah ke sini, saya di Jakarta bisa jadi punya duit banyak, berkatnya banyak. Itu hampir orang-orang pengusaha, orang kaya-kaya itu terganggu ngundang kami, suruh melihat rumahnya ada apa gitu ya. Ya doakan orang terikat kelepasan. Aduh, karunia itu nikmat betul. Ya. Cocok sama daging saya, terkenal saya. Tapi Tuhan bilang hati-hati untuk saya untuk pelan-pelan. Saya makanya saya tahu terus ngajarkan firman Tuhan untuk dewasa rohani. Buah karunia itu penting, buah itu yang kekal. Karunia penting di dunia pelayanan bentuk. Ya. Saudara dikatakan itu seperti perjinahan lama-lama ya. Daging itu kalau tidak ditegasin gitu ya, bablas. Ya, urapan itu very dangerous, bahaya, sungguh-sungguh bahaya. Ya, lama-lama kekasih kita seperti Yesus kita tinggalkan lama-lama. Kita nikmati karunia-Nya. Biasanya orang karunia berkatnya melimpah. Terus, Tuhan bilang suruh bertobat dari jinahnya, jinah rohani dan jinah jasmaninya. Jangan takut, ya, kalau itu benar. Kalau itu bersungguh-sungguh kudus, jangan kompromi. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Harusnya orang sakitnya nggak ada yang ranjang. Tapi ya kita boleh gengsi. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu.
ini pengaruhnya makin banyak ke Isabel ini. Gembalanya diam saja. Kompromi. Kalah pengaruhnya lama-lama. Kalau orang tanda kutip ini buat jinah kaitan dengan tempat tidur, kabarnya begitu ya. Karena dengan jinahnya itu akan hukum mereka luar biasa, dilemparkan ke ranjang. Nggak tahu ya. Kata orang penyakit seksual kayak HIV, Ebola segala gara-gara seks bebas kan. Yang ngalami semua organ dan kelaminnya pada rusak semua. Itu akan buat seperti itu. Ya kalau nggak bertobat. Tapi selalu ingat ya, buat kita para gembala ngerti betul selalu ada waktu untuk bertobat. Dia tunggu, jangan lama-lama tapi. Dan anak-anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Perzina dimulai dengan perzinahan rohani di hati. Dia lihat matanya terang menembus sampai ke dalam-dalamnya. Kata Daud bahkan di dunia orang mati pun dia bisa lihat. Ya, makanya jangan bunuh diri. Orang bunuh diri keliru besar. Tapi bahwa aku membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Itu keadilan Tuhan. Tetapi kepada kamu itu orang lain yang di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Masih ada beberapa orang, kalau ini lebih sedikit yang betul-betul tidak mengikuti Isabel. Dia tidak mau terjun ke perkumpulan itu untuk belajar iblis strateginya apa sih? Tidak mau dia. Saya nggak mau pelajari, belum Isabel ngajar begitu. Dengan kita tahu strategi iblis, kita akan menghancurkan dia. Tidak usah, saudara. Ya, nggak usah dengan firman Tuhan. Nanti firman Tuhan kita sudah tahu segalanya. Tuhan akan tuntun kita dengan Roh Kudus. Ya. Orang yang ngerti begitu tidak akan Tuhan kasih hukumnya yang lain. Ya. Ayat tadi kembali terakhir. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Syarat untuk menang itu, ya. Apa yang ada padamu, ya, kebenaran-kebenaran yang di atas tadi, kasih dan iman, kasih pelayanan, iman ketekunan, pegang terus sampai akhir, plus jangan kompromi dengan Isabel, orang-orang termasuk mungkin orang kita kasihi, maaf, mungkin istri kita, dan seterusnya. Ya, kita hati-hati. Banyaknya saya ngamati banyak yang Anda tahu apa ya, ibu-ibu, para pendeta wanita ini sekali kan tidak banyak sih, tapi yang saya melihat ya pengajarannya sesuatu yang dengan Tuhan lah, karunia yang luar biasa lah, begitu ya. Itu mah tugasnya di Musliman begitu. Suami yang memandikan, membersihkan, mengajar istrinya dengan firman Tuhan. Ahab tidak bisa apa-apa, tidak bisa apa-apa, karena ini ya dari dosa pertama kali itu mempengaruhi kasih. Kasih kita tidak kepada Kristus, tapi kepada istri, kayak Adam dan Hawa. Ya. Adam sadar Hawa makan buah itu dosa, tidak boleh sama Tuhan. Tapi ketika Hawa menyodorkan kepada Adam, Adam mau menerimanya. Ini bahasa kerennya dia mau hidup semati. Dia tahu ini melanggar dosa, tapi dia lebih cinta istrinya daripada cinta Allah. Nah, Yesus terbalik, Yesus Adam kedua. Apapun juga yang ditawarkan iblis duniawi, dia tidak. Dia lebih cinta bapaknya daripada dunia yang ditawarkan iblis. Tadi 26 kembali, dan barang siapa menang, sama pekerjaanku sampai kesudahnya, kepada kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Wow, ayo saudaraku. Saudara mulai untuk apa sih? Saudara mulai belajar jemaatmu diperintah dengan benar, jangan dengan otoriter dan seenaknya kita memengaruhi, enggak, tapi dengan firman Tuhan yang benar. Supaya ketika kita dipercaya nanti pemerintah bangsa-bangsa, kita sudah ngerti minta dengan firman Tuhan yang benar, bijaksana, adil dan sebagainya. Tidak boleh dimanfaatkan, saudara ya. Ternyata memerintah mereka dengan tongkat besi, ya, mereka akan dirembukan seperti pembikat tukang biok. Ini yang dosa-dosa akan seperti itu ya, kita tahu ya. Tuhan akan mengajukan bangsa-bangsa yang berontak sama dia. Dan kepada aku akan bintang timur, Kristus sendiri, ya, dan baik. Siapa betul adalah yang mendengarkan apa yang dikatakan Allah kepada jemaat-jemaat. Baik, saya kira saya mau sampaikan itu dulu.
Ya nanti kalau Tuhan kehendaki nanti sensi di sains kita bahas lebih dalamnya ya, mengingat di sini waktunya. Jadi saya berhenti, saudara yang mau bertanya silahkan bertanya. Saudara sudah membaca, merenungkan atau mempelajari keputusan sesuatu yang belum saya sampaikan, saudara bisa melengkapi di sini dulu. Ya, terima kasih Tuhan berkati. Saya kembalikan ke Pak Thomas. Ya, terima kasih Pak Ondarka. Haleluya. Bagaimana suaranya jelas Pak Masih Ondarka? setengah jam. Apa? Suaranya jelas Pak Ondarka tadi, yang jelas kasih jempol. Halo? Halo? Yang Pak Ondarka suaranya jelas kasih jempol. Ya, puji Tuhan. Ya, walaupun Pak Edwin ngantuk-ngantuk, tapi berjuang dia mendengarkan. Haleluya Pak Edwin. Ya, maaf ini sinyalnya sempat terganggu. Putus-putus Pak Thomas. Iya, ini tadi sinyalnya sempat putus ini. Ya, bagaimana jelas lagi suara saya? Ya, terima kasih. Ya, Pak Siregar bisa bergabung. Ya, Pak Edwin sekalipun ngantuk, ya masih minum kopi. Aman ini, aman. Ini bawaan Bluman di soalnya. Pak Panjaitan tadi habis pulang doa sampai rumah langsung gabung. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara. Mari saya beri waktu untuk yang mau nanggapi, bertanya, atau sharing, ya, sambil menyiapkan kopi kalau sudah agak ngantuk, ya. Saya persilahkan. Ya, siapa yang mau duluan? Halo, silakan. Siapa yang mau duluan bertanya atau memberi respon? Saya persilahkan. Mari. Bagaimana Pak Baktiar, masih hidup? Minum kopi, Lai. Jangan mengantuk. Silakan Pak Sitinjak. Sambil ngopi. Kopi Gamalia. Pak Daci mau tanggapi, silakan. Oke Pak, saya ingin nangkapin sedikit aja biar memancing kawan-kawan yang lain. Baiklah, silakan Pak. Yang menarik buat saya itu di pasal 18-nya, kalimatnya ayat 18 bukan pasal, Pak. Inilah firman Allah yang matanya bagikan nyala api. Tadi Pak Hondarka udah menjelaskan matanya nyala bagaikan nyala api itu bicara tentang menghanguskan dosa. Tapi saya juga punya pemahaman lain bahwa kalimat matanya bagaikan nyala api itu ada amarah gitu. Biasanya kalau kita lihat di televisi, tapi kalau orang marah itu matanya menyala gitu ya. Nah, saya melihatnya bahwa tak kala dia lihat
di jemaat Tiatira ini masih ada kompromi dengan dosa, ada amarah di situ gitu. Bahwa sampai ada kompromi dengan dosa. Yang kedua, kalimat bagaikan kakinya bagaikan tembaga. Pak Narka tadi menjelaskan bahwa kuat kokoh gitu ya. Tapi saya juga memahami bahwa tidak hanya kuat kokoh, tapi bicara tentang tembaga itu berbeda dengan besi. Besi itu dia mudah karatan. Kalau tembaga mau di dalam tanah pun dia tetap tembaga dan dia tidak mudah karatan gitu. Nah, saya memahaminya bahwa pelayanan kita, pelayanan yang tidak mudah luntur gitu, tidak mudah terombang-ambing gitu, harus tetap identitas kita itu harus tetap gitu. Kalau yang terjadi di Tiatira ini kan sampai ada kompromi itu kan artinya dia tidak memegang teguh tentang dirinya, tentang identitas dirinya sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan. Makanya dari awalnya inilah firman Allah yang matanya bagaikan nyala api, ada amarah di situ, ada emosi yang kenapa terjadi itu gitu. Jangan sampai pelayanan kita itu luntur gitu ya, karatan karena itu tadi kompromi dengan Isabel tadi. Kadang-kadang nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Akhirnya kan lama-lama luntur itunya. Misi visi kita itu mulai sedikit tergorgoti gitu. Ya kalau kita lihat di dermaga itu besi itu lama-lama sedikit-sedikit ya keropos. Tidak terasa sih, tapi lama-lama hancur. Nah ini yang dimaksud kakinya bagaikan tembaga. Jadi pelayanan kita itu harus tidak mudah keropos itu, harus tetap tembaga yang memang untuk kemuliaan Tuhan. Saya rasa itu saja dari saya, Pak. Biar ditambahkan yang lain. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Yotam. Ya. Kalau di catatan yang saya baca, ya, matanya bagaikan nyala api, itu bicara tentang bahwa matanya itu menembus, ya. Jadi tidak ada yang bisa disembunyikan, ya, sampai ke dalam hati kita, ya. Itu. Jadi ini bicara tentang Kristus yang matanya bagaikan nyala api, ya. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Mari teman-teman yang lain, saya persilahkan. Ya, Pak Yeremia. Baik, saya mau tanya. Catatan saya nggak lengkap, Pak Thomas. Ya. Jadi mohon Pak Undarka untuk mengulang sebelum ada dua bagian yang disampaikan setelah kita membaca satu perikop tadi. Di awal Pak Undarka tadi, sebelum bintang timur itu kan yang kedua bintang timur, lalu Pak Undarka menjelaskan ayat 19 mengenai pujian terhadap jemaat Tiatira. Nah, yang ke satu apa, Pak ya? Maksudnya gimana, Pak? Ya, coba diulangi. Yang pertama apa? Ya, saya nggak sempat nyatet, Pak. Yang pertama, Pak. Yang kedua kan Bapak menjelaskan tentang Yesus sebagai bintang timur tadi loh, Pak. Ada yang kedua, Pak? Yang kedua? Bintang timur. Oh, iya. Tapi yang pertama, Pak. Yang kedua, Pak. Ngomong apa yang kedua? Yang kedua bintang timur. Yesus sebagai bintang timur. Iya. Upahnya itu. Ya. Upah yang pertama kan pemerintah ya. Itu, Pak. Pemerintah ya. Iya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Atasnya kan pemerintah bersama ya. Yusuf untuk merintah bangsa-bangsa. Bentar ya, saya mau sampaikan sedikit deh. Saya kok lihatnya apa ya? Saya merasa Anda dan saya mesti maaf ya,
bahasanya tuh harus punya ambisi kudus itu ya, ingin memerintah itu. Ya. Jadi kalau Anda ngerti itu, berarti hari ini ketika kita dipercaya punya jemaat, itu kita belajar memerintah jemaat dengan benar dulu, sesuai Yesus. Ya. Karena doa yang Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi kita memerintah jemaat, tanda kutip, itu berdasarkan pemerintahan Kristus seperti apa. Jadi nggak tahu Anda gambarnya jemaat itu sebagai apa. Dan upaya jemaat itu sebagai masyarakat misionik yang harus Anda perintah sesuai dengan kerajaan Allah, dengan firman Tuhan. Ya, bukan sesuai apa yang saya mau. Saya tidak banyak lihat ya. Saya apa ya, saudara ini bahasanya deh. Saudara harus dan saya punya memerintah, tanda kutip benar gitu ya, memerintah. Saudara nggak tahu ya, saudara pernah apa ya, pernah kerja atau apa ya? Ini sebagai meniti karir dikatakan gitu ya. Kalau Anda kerja itu semua orang kalau karirnya naik ya, satu sisi punya tanggung jawab lebih besar, gaji lebih banyak, tapi sisi lain selalu harus memerintah orang-orang di bawahnya. Karir lebih naik, jabatan pangkat lebih naik, selalu di bawah kita anak buah semakin banyak. Ya. Nah, itu harus saudara belajar banyak. Kalau di dunia kan banyak ya. Anda perlu belajar manajemen SDM, tahu orang satu-satu seperti apa supaya Anda pendekatannya dengan baik. Perlu belajar manajemen. Ya. Banyak faktor. Kalau kita mau memerintah bersama Kristus tadi, bahasa-bahasa diperintah, saudara akan belajar banyak hal tentang firman Tuhan. Terutama saya beberapa kali sampaikan yang dulu ya, Matius 5 yang Matius 7, seperti bukit itu. Itu pemerintahan kerajaan surga yang disampaikan oleh Yesus. Bagaimana hubungan Matius 5 itu memperbaiki sikap hati dulu, Matius 6 mulai interaksi, ya, aplikasinya seperti apa, Matius 7 mulai diajar melayani. Anda belajar dengan sungguh-sungguh ngerti Matius itu 5-7. Kalau nggak dalamnya itu saya rasa maaf ya, tidak ada yang kepengen memerintah bersama dengan Yesus. Mungkin pengen memerintah tapi dengan ambisi yang keliru, sombong atau apa namanya saya nggak ngerti. Tapi Anda ngerti hari ini sedang dilatih Tuhan memerintah jemaat, ya, diajar Tuhan untuk jadi pemimpin yang benar, nanti akan memerintah bangsa-bangsa. Saudara belajar sungguh-sungguh firman Tuhan, ya, konflik demi konflik, jemaat, masalah demi masalah, termasuk ngatasi Isabel begini nih. Harus ngerti betul. Makanya saya waktu kapan saya kasih tahu kan, karena saya isi saya pernah salah mengerti begitu. Saya cerita kalau saya mengasihi kamu, saya mesti didik kamu dengan firman Tuhan. Mesti. Yesus 5, 22, 33 begitu. Suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat, memandikan, menyucikan, ya, membasuh semua dengan firman Tuhan. Isabel ini bahaya sekali, ya, bahaya betul, ya, bahaya betul. Ya, hati-hati. Itu bisa istri kita, bisa jemaat yang berpengaruh. Pokoknya senangnya karunia itu nggak bisa salahkan. Memang seringkali wanita seperti itu. Ya, usaha psikologi Anda tahu kan, wanita itu saat psikologi banyak mengandalkan perasaan, laki-laki di logika. Saya ngerti itu. Perasaan itu, emosi itu kalau nggak diatasi dengan logika Allah loh ya, bukan logika kita, nanti ya berkelahi terus. Firman yang benar, ya saudara dan saya tidak akan menghakimi deh, karena kita tahu firmannya juga buat saya juga susah, berat, toh. Sulit, berat. Anda jalan dulu. Jadi ketika kita beritahu yang istri kita, dan nabi-nabi lain itu, kita nggak bukan hatinya menghakimi, bukan. Tapi kita dengan penuh kasih mengingatkan, hati-hati. Saudara, saya mau bacakan Yeremia 23. Ya, karena begitu pertama kali mungkin benar, saya mau sampaikan ya. Ini kan tadi Pak Yota mengingatkan saya, itu prosesnya lama itu kompromi itu. Pertama kali mungkin pembuatnya benar, ya.
Tapi lama-lama kenikmatan enak itu bahaya. Pokoknya nanti orang terpesonanya bukan bawa kepada Kristus, tapi kepada ansih Isabel ini, si perempuan ini. Itu pujian rohani. Saya baca Yeremia 23. Yeremia 23 16. Ini kalimat yang saya senang ketika saya ngajar para pendoa itu ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Tadi itu di Matius 7, nabi palsu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu. Dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan. Lihat dah, ini bisa ikut. Semua pengikutnya termasuk dia, itu pasti menista firman Tuhan. Maksudnya tidak mau taat firman Tuhan. Maunya karunianya saja, nubuatnya saja. Kamu akan selamat. Dan kepada orang-orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Oh, baik-baik menurutnya. Sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Allah, ini penting nih. Ada musyawarah Allah, ini perkara rohani. Sehingga yang memperhatikan dan mendengar firman-Nya, ini dia. Memperhatikan dan mendengar firman-Nya. Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Ini terbolak-balik, tapi intinya sama. Lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka telah keluar menyambar, angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Dan pada hari-hari yang terakhir, kamu akan benar-benar mengenal hal itu. Jadi Isabel memang di terakhir akan muncul. 21 perhatikan. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Tandanya Isabel itu selalu apa? Giat, rajin. Ya, ketemu orang, KKR dan sebagainya. Giat. Kalau orang yang ketika musyawarah Allah, ngerti firman Tuhan, dia nggak giat seperti ini. Giatnya mengajar firman dengan benar. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku. Firman, ya, firman. Membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan daripada perbuatan-perbuatannya yang jahat. Firman itu bahwa orang bertobat. Saya tidak banyak mengerti orang bernubuat, ya, buat mujizat, orang bertobat. Jarang, ya. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat, demikian firman Tuhan, dan bukan juga Allah yang jauh, dan seterusnya. Ya. Sejak zaman dulu sudah ada nabi palsu. Awalnya benar, dia masuk dalam musyawarah Allah, belajar firman, ya, berdoa, ya. Tapi lama-lama meninggalkan firman. Karena ginosko itu kalau Anda tidak penuh kasih dengan benar, kayak di Matius di bagi 2, nggak betah. Karunia, oh pasti betah. Nikmat soalnya. Ya, jadi kehendak pemerintah itu nanti buat kita yang benar. Termasuk istri anakmu yang kamu kasihi, jemaat, diperintah dengan benar sesuai firman Tuhan. Hati-hati, ya. Tadi mata bagaikan nyala api dan kakinya tembaga. Tembaga zaman dulu, karena belum ada titanium, tembaga itu logam yang terkuat waktu itu. Besi kalah. Nah, waktu itu. Ya. Saya rasa itu. Lanjut, saya kembalikan ke Pak Thomas. Ya. Silakan Pak Edwin tadi sudah angkat tangan. Mau memberi pertanyaan apa-apa. Pak Erwin, halo Pak Edwin. Halo. Pak Tom, Pak Hon, sedikit saya mau bukan menambahkan apa-apa, tapi saya ingin membacakan tadi yang di ayatnya yang ke-8, saya sempat mendengar Pak Hondarka bicara itu. Sorry, ayatnya yang ke-18. Ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabi mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala.
jelas ya Pak Hun menyampaikan tadi. Tapi memang Pak Hun saya lihat memang ini menjadi kondisi ya kita gereja hari-hari ini, apalagi di masa COVID ini 2 tahun belakangan ini, tentang apa yang sedang terjadi ya. Sebenarnya memang kita seperti memberi ruang gitu, memberi ruang atau memberi apa ya? Ya memberi ruang lah untuk praktek-praktek seperti yang ada di dalam ayat ini ya. Tahun ya. Awal-awal COVID saya lihat memang wah muncul pengajar-pengajar baru yang tidak dikenal, kasih statement-statement yang apa saya pikir ya memang tidak alkitabiah begitu, tapi menarik karena media sosial begitu terbuka ya, bisa diakses oleh semua orang ya. Justru ini dipakai untuk menyebarkan ajaran-ajaran yang tidak sehat. Makanya saya selalu bilang bahwa kehidupan yang sehat itu, rohani yang sehat kan itu muncul dari ajaran yang sehat begitu ya Pak Hun. Tapi ya memang ini kondisi yang saya lihat betul, kondisi yang sedang terjadi di, ya mau dibilang gereja mungkin terlalu luas ya, tapi memang ada, dan memang seperti buka gitu loh ruang untuk orang-orang yang seperti ini begitu. Orang-orang yang seperti ini membawa ajaran-ajaran yang tidak sehat ya. Berbuat zina saya pikir memang bukan zina secara jasmani begitu, meskipun memang faktanya model-model kayak begini juga terjadi di dalam gereja, dan memang ini jadi semacam dilema begitu Pak Hun ya, di dalam gereja ini dilema. Kadang-kala kita mau menegur, kita mau apa ya, bahasa kasarnya atau marah atau apa, itu kadang-kala mereka adalah bagian dari anggota jemaat, anggota gereja, atau ya komunitas begitu, komunitas. Nah, kalau itu bicara jasmani. Tapi kalau bicara tentang zina secara rohani ya ini lebih hebat lagi, lebih leluasa, dan memang ini ada dan bekerja, sedang terjadi juga hari-hari ini ya. Dan seperti yang Pak Hun bilang, nabi-nabi muncul, para pendoa-pendoa, meskipun tidak semuanya mungkin, tapi memang semuanya seperti ini, tapi ada dan bisa kita lihat. Dan saya lihat beberapa komunitas, beberapa ini ya seperti memberi ruang begitu, memberi ruang lah untuk mereka muncul dan mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sehat. Nah, inilah yang memang harus diantisipasi ya. Jadi penting sekali, betul, saya sangat diberkati ya Pak Hun dengan pengajaran ini, dan membuat ya saya memang harus, atau kita semua memang harus waspada dengan situasi ini, waspada sekali, karena memang ini kondisi yang terjadi di dalam gereja di akhir zaman ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga kita didapati Tuhan orang-orang yang seperti dalam ayatnya yang ke-19 ini ya. Aku tahu pekerjaanmu, kasihmu, imanmu, pelayananmu, ketekunanmu. Ya, tahun ini saya beri tema, atau ya mohon maaf, di gereja kami, Gereja Bethel Sinode GBI itu, ini dibuat semacam tema khotbah sepanjang tahun ini, tahun kesehatan rohani Pak Hun ya, tahun kesehatan rohani. Jadi ini juga yang sebenarnya jadi bahan-bahan khotbah saya lah, atau kami di komunitas gereja kami, ini bahan-bahan khotbah, dan berusaha untuk menggali dan menyampaikan, dan ini tepat sekali lah, saya sangat diberkati dengan pengajaran ini. Terima kasih Pak Tom, terima kasih buat rekan-rekan. Jadi catatan ya, biar kita nggak salah mengerti ya begini. Jadi nubuat, mujizat semuanya itu ada bagian firman Tuhan. Persoalannya Isabel orang kedua, orang pertamanya bertanggung jawab untuk, padahal tadi konteksnya di Wahyu tadi di Thyatira itu kan yang ditegur gembala jemaatnya, ya, uskupnya di situ, malaikat jemaatnya ditegur. Ada yang ada kamu membiarkan Isabel ini.
Nabiah ini. Jadi artinya suruh buat dia bertobat. Jadi saya menggarisbawahi begini, kita bukan anti karunia, tapi alangkah baiknya ada yang pemimpin ketika maaf mungkin istri kita, mungkin ada ibu-ibu lain yang perasaannya kuat ya, bekas suara Tuhan, itu Anda mendampinginya mengajar dengan firman Tuhan. Jadi dia yang Yesus ngomong yang Matius 7 tidak terjadi. Dia bernubuat, dia nyampaikan karunia, ngusir setan dan sebagainya, dan beberapa penglihatan ya. Karena memang seperti itu ya, nyampaikan ke jemaah kan orang-orang muda bernubuat, bermimpi ya, dan sebagainya itu. Tapi tugas utamanya para pemimpin, gembala, pendeta yang orang pertama ini, orang wakilnya Tuhan ini, harus mengajar dengan benar semuanya, tidak hanya karunia. Ya buahnya sampai muncul. Dia sendiri harus melakukan kehendak Tuhan. Anda bisa lihat deh, maaf saya kalau ngamatin ya. Ya, saya ngomong terutama yang Isabel, yang perempuan-perempuan Isabel kan kenapa pakai nama Isabel? Karena ini khusus perempuan memang yang di Tiatira ini. Perempuan yang sangat berpengaruh sekali. Ya. Ya, mungkin cantik dan sebagainya sampai orang segan menegur. Ya. Bahkan terpesona dengan karunia-Nya. Dia jadi firman Tuhan. Lalu sampai dewasa dia anak hamba sempat mempelai, dia ngerti betul. Ya. Dan dia bawa semuanya nubuat semuanya itu dengan benar itu untuk kemuliaan Tuhan. Nanti kita bisa lihat buahnya. Kalau karunia toh tidak mungkin buahnya muncul. Itu Tuhan bilang nabi palsu, hati-hati. Ya. Jadi tanggung jawabnya sebenarnya kalau di kita, sahabat saya, saudara ngamati, tidak sekedar ngamati berdoa, kalau Tuhan ngasih tahu ada roh Isabel, buat dia bertobat. Kita dampingi, kita jadi firman Tuhan dengan benar. Ya baik. Tapi tadi di teater nggak gampang. Nggak bertobat ada ancamannya. Ya. Tapi baik kalau dilemparkan ada orang sakit, artinya tafsirnya dia saat itu ngalami bayar harganya di situ. Ya. Tapi kalau nanti ngalami kesukaran besar, wah kerjaannya berat nanti dia. Ya. Tapi ya nggak apa-apa, nggak mau bertobat sekarang ya nanti akan ngalami dia. Ya, nanti ketinggalan atau apa nggak diangkat, tapi berat betul. Nah, saudara sebagai pemimpin orang pertamanya, nasihatnya seperti Gembala Tiatira, kita diminta buat mereka bertobat tengah firman Tuhan tentunya ya, firman anak manusia, anak Allah. Bertobat bukan saudara ngajari sesuai dengan apa yang kita tahu, tapi diajar firman Tuhan. Kita percaya firmannya itu matanya nyala api. Ada berdoa, kita berdoa, ngajar firman dengan benar. Saya rasa firman akan menyelidiki hati nurani, batin orang itu, pasti bertobat orang itu. Pasti itu maksud saya, iman kita pasti. Mereka belum tentu bertobat, karena di Tiatira kemungkinan tidak bertobat. Kemungkinan juga bertobat, karena ada ancamannya. Toh. 2, saat itu dilempar ke ranjang orang sakit, dia mengalami sakit ya, karena perzinahannya, entah apa, yang alami terjadi seperti apa. Yang kedua, nanti ada kesukaran besar. Itu nantinya bahaya ya. Yang bahaya nanti ngalami anak-anaknya dari perzinahan itu juga akan ngalami. Saudara hati-hati ya. Perzinahan rohani itu Tuhan ngomong kan di Perjanjian Lama. Kok mau nyembah berhala selain aku, itu kutuknya sampai 3-4 turunan, saudara. Nah, tugas kita seperti itu. Jadi bukan kita melarang orang bernubuat, enggak. Kita senang nabi-nabi yang muncul, tapi nabi yang berbuah, nabi yang bukan membawa orang nyimpang daripada Kristus ke dirinya sendiri. Ya, tandanya kita tahulah tandanya lah. Selalu banyak ngomongnya Tuhan bicara pesan Tuhan tanpa firman sama sekali. Tugas Anda dan saya sebagai pemimpin yang nomor 1, wakil Tuhan yang mendampinginya mengajar firman Tuhan. Begitu. Baik, terima kasih Pak Robi. Belum jadi potong rambut. Makasih banyak. Tuhan berkati. Ya, haleluya. Terima kasih Pak Edwin. Ya. Jadi memang ini sebuah peringatan buat kita ya. Karena di sini Tuhan tahu pekerjaan kita, tapi juga ya pekerjaan kasih, iman, pelayanan, ketekunan, ya. Tapi kita membiarkan,
ya. Jadi tadi Pak Hondarka ingatkan bahwa pesan fungsi kita sebagai pemimpin itu adalah memimpin, ya. Sebelum kita memerintah bersama-sama dengan Kristus harus punya tanggung jawab dulu memimpin, gitu. Nah, ini istri ini bisa jadi nabi yang suka bisik-bisik di telinga kita, ya. Kalau kita tidak dekat sama Tuhan, ya, kita nggak tahu yang harus kita lakukan, ya. Akhirnya kita bisa kompromi, ya, dengan hal itu. Seperti Pak Edwin tadi bilang, memang ada orang-orang yang sekarang ini karena memang itu yang disukai, ya. Tadi disinggung Pak On, disukai banyak orang, ya. Kalau pesan Tuhan, ya, pesan Tuhan Imlek ini ada, ya. Pesan Tuhan di tahun baru Imlek, ya. Wah, orang itu senang gitu. Kalau dikit-dikit pesan Tuhan, ya, begitu. Saya nggak tahu ini menjadi promosi supaya orang itu mendengar firman atau seperti apa, ya, gitu. Saya harap sih itu hanya sebagai cara untuk menarik perhatian saja, tapi yang disampaikan benar-benar pesan Tuhan, gitu, ya. Karena memang dan saya melihat itu banyak sekali yang senang seperti itu, ya. Gitu. Makanya kita harus kuat di dalam firman supaya kita nggak kehilangan arah, ya, sehingga kita bisa salah tangkap, ya. Saya persilakan, ada yang lain, Pak Andreas, Esani, atau siapa yang? Halo. Oh, ini, ya, Pak Waler dulu, Panjaitan, nanti setelah itu Pak Siregar, ya. Ya, terima kasih buat waktunya. Yang menarik dalam penyampaian daripada Pak Hondarka tadi, karunia yang saya catat, ya, dalam pelayanan itu karunia itu sangat penting. Dan itu memang sesuatu hal yang sangat menarik di mana-mana, maupun di dalam gereja lokal, maupun di dalam acara-acara KKR atau acara-acara tertentu lah, kayak karunia-karunia kelepasan, pelayanan-pelayanan konseling gitu. Tetapi karunia ini juga menjadi satu hal yang membuat banyak orang tidak mau tahu soal kebenaran firman. Artinya karunia ini dipakai untuk menutupi sesuatu yang bertentangan daripada kebenaran. Nah, sehingga tidak heran muncul banyak hari-hari ini, seperti yang disampaikan Pak Hondarka tadi, menerima suara Tuhan, tanpa pengujian lewat kebenaran firman Tuhan disampaikan kepada orang-orang. Dan memang itu sangat menarik. Dan saya banyak melihat hal itu, karena saya memang suka juga dalam pergi pelayanan-pelayanan ke daerah-daerah. Dan itu terjadi di mana-mana. Dan itu terjadi. Dan saya alami sendiri itu. Ya, waktu kami ada di daerah Medan melayani, karena tidak punya kuasa katanya. Tapi kita melihat setelah kita pulang 2 minggu berikutnya, banyak orang yang merasakan lawatan Tuhan dan mengalami kesembuhan. Gitu. Tapi itulah, karunia itu penting, tetapi karena diangkat Pak Hondarka tadi dari Matius pasal yang ke-7 ayat 15 itu mulai sampai ke bawah, sampai ayat 23 dibaca, dari buahnya. Jadi memang di sini diperlukan kemurnian hati, ketulusan hati, dan kasih dalam pelayanan. Nah ini, hari-hari ini itu perlu tidak melihat soal jumlah jemaat, tetapi ketulusan dalam melayani Tuhan dan ketaatan dalam melakukan kehendak Allah. Jadi saya rasa perlu memang kita dalam sebagai gembala melihat dan memperhatikan karunia-karunia itu.
supaya semuanya boleh terkontrol sebagai gembala-gembala. Dalam pelayanan itu sangat perlu, tetapi tidak itu menjadi patron pengalaman dalam pelayanan, menjadi satu pengajaran, harus seperti ini. Sehingga orang terpikat kepada kita, bukan lagi kepada Tuhan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Panjaitan. Ya, silakan Pak Siregar. Dihidupin dulu ininya Pak, mic-nya. Ya. Shalom, selamat malam. Shalom. Mohon maaf tadi Pak Thomas, Pak Ondarka, aku agak terlambat dari urusan yang tiba-tiba. Namun saya tetap berkati lewat apa yang sudah disampaikan Pak Ondarka. Walaupun saya bagian separuh mungkin ya, saya dapat merasakan justru mengingatkan saya pada sebuah keprihatinan di akhir zaman ini ya. Sama halnya seperti yang dikatakan Pak Edwin tadi dan Pak Panjaitan, sedikit ketidakberterimaan ya kadang-kadang terhadap hal-hal yang terjadi dengan mengatasnamakan buat pesan Tuhan. Bukan kita anti karunia ya, bukan. Tetapi terkadang memang kita melihat dan realita bahwa yang mengatasnamakan pesan Tuhan dan buat seperti itu, terkadang memang betul ada yang menyenangkan orang tertentu, ada yang menyusahkan orang-orang tertentu, karena ya uji firman Tuhan. Nah, itu sebuah keprihatinan dan perilaku Isabel ya, yang memang juga sebuah keprihatinan yang kita lihat di akhir zaman ini dalam sebuah komunitas ya, dalam sebuah komunitas karakter-karakter Isabel itu memang kita dapat melihat di dalam satu komunitas, katakanlah dalam satu gereja, ada pengaruh yang kuat dari mereka-mereka yang belum merasa tertegur begitu dengan perilaku-perilaku seperti menduakan Tuhan, seperti kemauan daripada Isabel tadi mengajak suaminya untuk melakukan yang jahat gitu, yaitu Ahab. Demikian hal terjadi dalam sebuah gereja. Memang kita lihat ya sebuah realita bahwa pengaruh itu kita sebagai pimpinan dapat melihat Pak, terkadang mereka mensimplikasi firman Tuhan dengan mengatakan kita harus cerdik seperti ular dan mulus seperti merpati, tapi tidak dipadukan kedua statement ini. Jadi ini ya dengan mudah mereka mengatakan, oh kita harus cari pesugihan, kita berbuat ini, tidak salah toh, katanya begitu. Jadi itu pun pengaruh dari sesama komunitas kerap kali terjadi dalam sebuah gereja. Nah, inilah sebuah keprihatinan. Maka saya merasa terberkati dengan mendengarkan penjelasan Pak Ondarka tadi. Ya memang kadang kalau kita lalai dan tidak mencoba meluruskan hal-hal seperti ini akan terus berjangkit dan terus berjalan dalam sebuah komunitas yang menyatakan pesugihan tidak salah, ini tidak salah. Itu adalah Isabel modern kalau menurut saya. Dan yang kedua, ketika Elia membunuh Allah Bali itu, katakanlah dalam artian menegakkan kebenaran,
Isabel itu menjadi seorang yang berusaha berniat untuk membunuh Elia, sehingga Elia melarikan diri. Nah ini pun saya lihat artinya trik-trik seperti ini tetap terjadi. Jadi ini sebuah keprihatinan, artinya ketidakberterimaan mereka terhadap seorang pimpinan, terhadap seorang gembala, katakanlah, ketika gembala tapi di realita malah ada orang, ada oknum tertentu yang bersekongkol mengajak orang lain untuk memusuhi, ya, sehingga terkadang si gembala sidang ingin pindah, ingin melarikan diri, ingin bagaimana, ya persis seperti yang dilakukan oleh Isabel kepada Elia begitu. Jadi mohon maaf ini Pak Ondarka, agak tersentuh memang. Ini sebuah keprihatinan di akhir zaman ini untuk kita waspadai, sebab kalau kita tidak waspada dengan seperti ini, saya kasihan banget tadi melihat setelah membaca firman itu, termasuk anaknya tadi, bagaimana tadi dikatakan dia mematikan anak mereka begitu. Sepertinya ya seperti itu akibatnya begitu. Hanya kita diobati lagi dengan firman Tuhan di ayat belakangnya tadi, peganglah yang ada pada artinya ini juga menjadi sebuah kekuatan buat kita gembala sidang atau pimpinan sidang untuk terus pegang kesetiaan, ketekunan, kasih, pengharapan itu membuat kita dapat bertahan dalam suasana-suasana yang kita hadapi, kadang menjengkelkan, belum lagi dengar suara nubuatan yang dibuat-buat, belum lagi yang lain-lain. Nah, mungkin itulah Pak Ondarka yang kira-kira keprihatinan saja, namun saya tertarik dari ulasan-ulasan ini kembali tersentuh sehingga kita lebih waspada ke depannya. Terima kasih Pak, selamat malam Pak. Salah satu solusi untuk Isabel yang ada dari jemaat kita, saudara, harus itu orang-orang yang mulai bertumbuh dari anak ke hamba. Nah, ketika hamba diajarin firman pelayanan dengan benar. Jadi termasuk di situ pengajaran tentang karunia, biar dia ngerti karunia itu untuk apa, untuk melayani, ya, untuk menangkan jiwa dan sebagainya. Ya. Tapi harus dengan buah roh perdebatannya begitu. Karena orang kok karunia terus, cenderungannya saya akan lihat bahwa mereka meninggalkan ginoskonya begitu ya, banyak pelayanan dan sebagainya. Itu aja ya. Jadi saudara pegang baik-baik, pemerintah itu salah satunya memberi makan sesuai porsinya gitu ya. Pendidikannya diajarkan segalanya dari anak seperti apa, mulai bertumbuh dewasa bagaimana, harus diajarkan semuanya. Tolong setiap kita gembala jemaat tahu banyak gitu ya, belajar tentang firman Tuhan dengan segala segmennya gitu. Jadi kalau menjadi Isabel, ya kita yang ngerti itu, wah begitu karunia terlalu menonjol, mengalahkan kebiasaan firman Tuhannya, Anda ajar dengan benar gitu ya. Jadi tidak terjadi apa-apa. Kalau yang di luar saudara memang susah. Ini orang yang suruh membuat Isabel bertobat ya, satu suaminya, kedua juga pendetanya harusnya begitu. Jadi kalau kita ngomong orang di luar kita agak berat begitu ya. Itu kita doakan saja, tapi bagian saudara sebagai pemimpin, bukannya kita tidak menerbitkan nabi-nabi yang muncul, enggak apa-apa nabi muncul, tapi ngerti karunianya apa, itu sebagai apa, harus bagaimana, ngerti ya, tetap cinta Tuhan, tetap firman Tuhan, lakukan itu. Nah, di situ itu kuncinya di melakukan kehendak Allah. Baik, itu pesan untuk para gembala ya. Terima kasih Pak Siregar. Ya, terima kasih Pak Siregar. Ya, mari siapa lagi yang masih ada waktu 20 menit? Katanya jam 9, ntar mereka kemalaman. Oh gitu Pak ya. Ya, ada lagi? Sebelum saya serahkan kembali ke Pak Ondarka untuk penutup. Mantap katanya Pak Daji ya. Sudah ngantuk Pak Daji. Ya. Ada siapa? Ada Pak Samad. Banyak ya? Nanti banyak tuh, silakan. Pak Yohanes Samad, silakan. Ada Pak Mas.
beberapa teman-teman sahabat-sahabat saya. Ya Pak. Udah mulai ngantuk. Pak saya tadi udah malam sekali bergabung. Nanti bisa lihat rekamannya. Tadi WiFi-nya lagi bermasalah. Oh iya Pak. Harus pakai yang ini Pak, 20 Mbps. Iya. Makanya agak terlalu malam, tapi mata bisa sedikit-sedikit sudah bisa menangkap apa yang disampaikan dan ya usulan dari teman-teman tadi. Ya, terima kasih Pak Yesaya. Ya, sama-sama Tuhan berkati. Pak Yohanes Samad ada? Pak Immanuel memberi kesimpulan? Ada Pak Binsar. Ya, Pak Binsar Sitinja. Cukup Pak Thomas. Cukup malam atau cukup apa? Cukup malam? Enggak, maksudnya ditutup aja dan langsung Pak Immanuel yang berdoa. Doa berkat, doa pembukaan, doa berkat ya. Sekalian bagi berkat. Amin. Amin. Nah, nanti kita lanjut di Sayen ya. Siap. Ini sudah mau keluar ini batu HP saya sudah mau habis. Tinggal 2%. Baik, saya akhiri saya ingatkan kembali ya. Saya berdoa kita sepakat kita memahami hati Yesus, merindukan kita semua untuk membantu pemerintahannya nantinya, gitu ya. Jadi untuk itu saudara bisa menjadi gembala untuk mulai belajar memerintah dengan benar sesuai firman Tuhan. Rindukan itu saudara, ya, rindukan. Jadi kalau Anda ingin memerintah presiden, tidak gampang, belajar banyak perkara. Hal ini konteksnya untuk mengatasi orang yang terlalu memegang karunia, melupakan firman Tuhannya. Ya. Kan menganggap Yesus dirinya semakin menonjol untuk orang kalau egonya. Ya, kan, begitu. Begitu Pak teman, baik. Oke, sip. Ya, terima kasih Pak. Kita mengucap syukur teman-teman. Ya, kita doakan untuk pertemuan selanjutnya tanggal 24. Ya, semoga levelnya tidak naik levelnya ya. Ini mulai naik levelnya ya. Iya, Pak. Semoga ya kita doakan kalau baik-baik semuanya ya. Saya harapkan teman-teman sudah vaksin ketiga ya. Biar belum Pak. Ya, di sini Lampung Tengah sudah mulai vaksin ketiga ya. Jadi manfaatkanlah vaksin juga belum, Pak. Booster ya. Oke, kita mengakhiri pertemuan malam hari ini. Terima kasih Pak Undarka. Ya, kita akan berdoa ya. Kita doakan untuk situasi saat ini ya. Mari kita sama-sama satukan hati. Terima kasih Bapa di sorga. Kami membawa daerah kami Lampung Tengah, bahkan seluruh Lampung ya Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami ambil otoritas, semua pekerjaan iblis kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami katakan provinsi kami Lampung Tengah, penduduk Lampung Tengah, provinsi Lampung ya, penduduk Lampung ya, seluruh kabupaten di provinsi Lampung ditudungi dengan darah Yesus ya Tuhan. Kami berdoa untuk tempat-tempat penyeberangan ya Tuhan, daerah baik penyeberangan Bakahuni maupun melalui lintas pesawat ya Tuhan. Kami mohon dengan darah Yesus sehingga ya Tuhan petugas dapat
menertibkan ya Tuhan perjalanan-perjalanan ya Bapak. Terima kasih Bapak di sorga juga buat kompromi-kompromi di daerah-daerah pembatasan ya Tuhan. Kami patahkan semua rekayasa manusia dalam nama Yesus, biar bertugas menjalankan tugas dengan benar ya Tuhan. Sehingga oknum-oknum yang tidak benar bisa ditangkap Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk vaksinasi di seluruh Lampung bisa efektif, khususnya buat hamba-hambamu ya Tuhan menerima vaksin ketiga, vaksin booster ya Tuhan dalam nama Yesus. Semuanya bisa efektif di seluruh Lampung ya Bapak. Kami berdoa juga untuk Pak Ondarka, berikan kesehatan dalam nama Yesus. Bersama pengurus sains semuanya dalam perlindungan darah Yesus ya Tuhan. Berikan kesehatan. Terima kasih Bapak di surga, malam ini kami mau istirahat dalam perlindungan-Mu, semua jemaat yang kami pimpin dalam pengembalaan kami, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, semua kami boleh sehat, yang sakit kami berdoa di dalam nama Yesus disembuhkan. Juga buat pasien-pasien COVID yang ada di Lampung dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dan dalam masa-masa krisis mereka bisa berseru kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat pertemuan malam ini. Kami menikmati pencerahan pewahyuan yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih. Selamat malam, Tuhan berkati. Selamat malam semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih. Malam Pak Darka. Tuhan berkati Pak. Yes. Pak saya. Ya. Apa tanggal Mas? Baru bersuara Pak Misnari terakhir. Iya. Sudah. Terima kasih. Terima kasih Pak Siregar, Pak Yotam, Pak Robin, Pak Baktiar, Pak Immanuel, Pak Yer. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati.